Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Isnaini dengan NIM 22020411030, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan metode dari kitab Syarah Hadis Al-Muwatta Imam Malik. Di sini saya mengambil hadis dari Babus Syam, yakni Maja'a fi hijamati so'im. Redaksi hadisnya sebagai berikut. Malik an-Nafi an Abdillah ibni Umar annahu kana yahtajim wa huwa so'imun. Qala thumma taraka dhalika ba'du. Fakana idha soma lam yahtajim hatta yuftir. Kitab syarah pertama saya menggunakan kitab Al-Muntaqo karya Al-Qadi Abi Al-Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad Al-Baji yang wafat pada tahun 494 Hijriah. Kitabnya seperti ini. Setelah saya telaah, saya menyimpulkan bahwa di kitab Al-Muntaqo ini beliau menggunakan metode ijmali dalam mensyarah hadis Maja'a fi hijamati so'im yang telah saya sebutkan tadi. Mengapa? Alasannya karena di sini beliau menjelaskan secara ringkas dan sangat mudah dipahami. Beliau menjelaskan per kalimat, yakni annahu kana yahtajim wa huwa so'im. Di sini beliau mengatakan bahwasanya jumhur fuqaha Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i memperbolehkan adanya bekam di saat berpuasa, dan bekam tersebut tidak merusak puasanya. Nah, berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal yang tidak memperbolehkan adanya bekam. Kemudian beliau juga mencantumkan satu dalil untuk memperkuat apa yang beliau tulis tadi. Nah, kemudian di kalimat kedua, summa taraka dzalika ba'du fakana idza shoma lam yahtajim hatta yuftir. Beliau di sini hanya menjelaskan bahwa maksud dari kalimat tersebut yakni ketika seseorang sudah tua dan lemah, dirinya takut jika dia melakukan bekam, maka itu akan membatalkan puasanya karena kelemahan dirinya. Nah, oleh karena itu, tidak baik bagi orang yang takut akan kelemahan dirinya untuk dibekam. Beliau hanya menjelaskan secara ringkas bahwasanya orang yang takut akan kelemahan dirinya tidak boleh melakukan bekam saat berpuasa karena takut membatalkan puasa. Selanjutnya, kitab yang kedua, saya menggunakan kitab Al-Istidkar karya Imam Al-Hafidh Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barri An-Numri Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Kitabnya seperti ini. Menurut saya, beliau menggunakan metode muqaron. Mengapa? Karena beliau mensyarah hadis hanya dengan mencantumkan banyak sekali pendapat-pendapat para ulama. Seperti qala Abu Umar, amma Ibnu Umar fa innama tarakal hijamah sha'iman lamma balaghahu fiha. Dan wa amma Urwah Ibnu Zubair fa innahu kana yusilus shaum. Kemudian wa amma Sa'dun fa inna hadithahu fil munqati. Wa rawahu Affan an Abdul Wahid dan seterusnya. Jadi di sini beliau membandingkan hadis-hadis yang berbeda redaksi namun masih memiliki kesamaan pembahasan, masih memiliki satu makna yang sama. Kemudian yang ketiga, kitab Al-Qobas karya Al-Qadi Al-Faqih Abi Bakar bin Muhammad bin Al-Arabi Al-Maliki yang wafat pada tahun 543 Hijriah. Dalam mensyarah hadis di sini, beliau menggunakan metode tahlili. Alasannya karena di sini beliau menjelaskan dengan sangat-sangat rinci dan juga disertai dengan banyak footnote yang mana di dalam footnote tersebut tercantum berbagai macam pendapat para ulama, juga hadis-hadis, para biografi periwayat, serta kedudukan para perawi hadis. Beliau juga menyebutkan faidah dari nas yang tercantum,
kemudian juga mengemukakan pendapat yang mana yang sahih dan pendapat yang mana yang dhaif. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengapa para ulama masih melakukan syarah hadis walaupun sudah banyak kitab-kitab syarah hadis ulama terdahulu. Nah, alasan pertama yaitu pemahaman yang beragam. Kan setiap ulama itu memiliki keilmuan yang berbeda, memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda. Jadi, antara ulama satu dengan ulama lain ketika mensyarah hadis itu belum tentu sama. Meskipun konteksnya itu sama, meskipun hadis-hadis yang disyarah juga sama, namun pemahamannya belum tentu sama. Nah, syarah hadis yang berbeda dari ulama yang berbeda juga bisa membuat pembaca itu memiliki beberapa sudut pandang. Jadi tidak hanya mengacu terhadap satu kitab syarah hadis itu saja. Kemudian yang kedua, kepentingan kontekstual. Nah, setiap ulama itu memiliki masa-masa yang berbeda. Ada ulama klasik, ada ulama kontemporer. Nah, jika ulama kontemporer tidak melakukan syarah hadis dan hanya berpatok terhadap kitab syarah hadis ulama terdahulu, bagaimana para ulama bisa memutuskan suatu hukum berijtihad jika konteks permasalahan antara manusia zaman sekarang dan manusia zaman dahulu itu berbeda. Jika hanya berpatok terhadap kitab syarah pada zaman ulama terdahulu, maka kita tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di era modern sekarang ini. Alasan lain mengapa para ulama terus melakukan pencerahan hadis, mungkin ada beberapa teks agama yang tidak terlalu dibahas secara mendalam dan juga tidak terlalu meluas pembahasannya sehingga perlu dikaji ulang berdasarkan konteks yang terjadi saat ini. Syarah-syarah hadis baru dari ulama kontemporer membantu memperkaya pemahaman serta membantu umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk menjadi lebih baik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.